Selamat pagi, selamat datang di Yapentra. Saya Pendeta Linti Dongoran, Direktur Yapentra saat ini. Kami ingin menyampaikan beberapa informasi tentang Yapentra. Yapentra adalah yayasan pendidikan tunanetra yang didirikan oleh Gereja Kristen Protestan Indonesia bersama dengan Hildesheim Belanden Mission dari Jerman pada tahun 1977. Yayasan ini berdiri sebagai jawaban dari tantangan pelayanan gereja di bidang diakoni. Sejak itu, Yapentra ini konsisten dalam pelayanan khusus pendidikan tunanetra. Dan kami bersyukur bahwa Yapentra ini telah mendidik banyak para tunanetra yang tadinya mereka pesimis tentang masa depan hidup mereka. Tetapi dengan pendidikan di Yapentra, mereka boleh melihat dengan naluri mereka bahwa mereka juga bisa memiliki masa depan yang baik sama seperti kita semuanya. Sudah banyak dari anak-anak kami dari Yapentra ini yang sudah diberkati Tuhan hidupnya bisa mandiri. Ada yang sudah jadi PNS, pegawai negeri sipil. Ada juga beberapa yang sudah jadi hamba Tuhan, pendeta di beberapa gereja. Ada juga yang sudah menjadi atlet nasional, jadi guru, dan masih banyak yang mempunyai usaha massage atau bantu pijat sendiri. Dan itu semua kami syukuri karena Tuhan bekerja lewat Yapentra untuk membentuk mereka sejauh itu sehingga mereka bisa memiliki masa depan. Mereka bisa berkeluarga, mereka memiliki anak-anak, dan mereka bisa membangun masa depan mereka dengan baik. Dan kami menyampaikan ini sekiranya Bapak Ibu benar-benar tergerak hatinya untuk bisa melayani dalam bidang diakoni. Kami sangat berharap mari kita bekerja sama untuk tetap mendukung Yapentra karena kami sangat yakin bahwa Yapentra ini membutuhkan dukungan banyak orang. Ini kami sampaikan sehubungan dengan pengembangan pelayanan yang kami lakukan di Yapentra ini sekarang untuk membangun potensi-potensi dasar dari anak-anak kita melalui talenta mereka. Tetapi hal itu kami tidak bisa lakukan maksimal karena keterbatasan dana Bapak Ibu. Jadi kami berharap bahwa Yapentra ini membutuhkan uluran tangan dari banyak orang yang bisa membantu pengembangan pelayanan Yapentra ini ke depan. Itu yang kami bisa sampaikan dan kami bersyukur bahwa ada banyak yang Tuhan kirimkan untuk membantu. Secara khusus untuk Hildesheim Belanden Mission, kami bersyukur karena secara rutin mereka mendukung Yapentra walaupun tidak sepenuhnya seperti yang kami harapkan, tetapi itu sangat kami syukuri karena bisa membantu pelayanan Yapentra ini. Ada banyak juga orang-orang yang berpartisipasi sebagai pribadi, keluarga, baik lembaga gereja, perusahaan, bahkan juga dari pemerintah. Itu semua bermanfaat untuk membangun Yapentra ini. Karena kami mendidik anak-anak kita di sini tidak memungut biaya dari keluarga. Mereka semua tinggal di asrama, semua kebutuhan mereka Yapentra yang menyediakan, mulai dari makan, minum, pengobatan, untuk biaya sekolah, dan biaya-biaya kebutuhan setiap hari, itu semua disediakan oleh Yapentra. Jadi karena itu Bapak Ibu yang mendengarkan penjelasan ini dimanapun, sekiranya Tuhan menggerakkan hati Bapak Ibu untuk bisa bekerja sama membantu Yapentra ini ke depan. Ini yang bisa saya sampaikan saat ini, kiranya Yapentra ini semakin diberkati Tuhan, bersama kita bisa membangun ini Bapak Ibu, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya Bapak Ibu. Terima kasih. Saudara, kami ingin menjelaskan tentang Yapentra di sini.
Seperti kami sampaikan bahwa Yapentra ini adalah lembaga pendidikan khusus tunanetra. Selain pendidikan formal, di Yapentra ini kami juga mengembangkan pengembangan bakat. Jadi bakat-bakat yang kami gali di Yapentra ini seperti masas, ada juga bakat musik tradisional, musik saksofon, gitar, juga keyboard. Selain itu ada juga pengembangan bakat handicraft, kerajinan tangan. Ada juga komputer, bahkan juga ada bakat di bidang olahraga. Dan kami perlu menyampaikan bahwa tahun lalu Paduan Suara Yapentra ini mendapat medali emas dalam Ken Stephen Choir Festival Internasional. Juga dalam bidang olahraga juga anak-anak kita di Yapentra ini tahun lalu juga pemegang piala bergilir Bupati Deli Serdang. Dan puji Tuhan tahun ini ada juga anak-anak kita yang ikut dalam penyelenggaraan Paralimpik PON di Solo. Jadi Bapak Ibu, masih banyak sebenarnya bakat yang bisa kami kembangkan, tetapi inilah kemampuan kami untuk saat ini. Kiranya Bapak Ibu tergerak untuk membantu Yapentra. Fasilitas-fasilitas kami punya, ini taman bermain untuk anak-anak. Ada juga lapangan bola. Ada juga tempat mainan, nanti Bapak Ibu bisa lihat tempat main anak-anak. Juga ruang makan, sekolah. Dan juga fasilitas guru dan pegawai, ada juga kantor, guest house, ada juga kolam ikan untuk juga resapan banjir. Jadi inilah kondisi Yapentra. Kami sangat bersyukur untuk kondisi sekarang ini. Kiranya kita semua bisa bekerja sama untuk membangun Yapentra yang lebih baik lagi. Terima kasih untuk partisipasi saudara mendengarkan penjelasan ini. Selamat pagi untuk semua kita yang mendengar film dokumentasi ini. Mohon izin merekalkan diri, nama saya Liston Stanggang. Saya Kepala Sekolah SLBA Yapentra. Perkenalkan, kami adalah sebuah lembaga yang mendidik anak-anak kita yang khusus mengalami keterbatasan di dalam penglihatan. Jadi anak-anak yang tidak bisa melihat, kami akan didik di sini dengan berbanyak keterampilan. Semuanya anak didik kita ini berjumlah 60. Kepada anak kita yang memiliki persyaratan seperti nilai 75, memiliki OMSK yang bagus, memiliki karakter yang bagus, memiliki talenta, itu kita beri kesempatan untuk mengembangkannya ke arah yang lebih baik lagi. Itu seperti, dan itu juga termasuk pilihan anak untuk melakukan di inklusi atau bergabung dengan anak yang normal di sekolah. Sementara bagi anak kita yang memilih di SMA, SMP, LB di dalam, itu kita beri mata pelajaran mulai dari SD, mata pelajaran tambahan, misalnya dari OMSK, itu mata pelajaran program khusus, lalu ada ADL atau bina diri atau activity daily living,
ada pembelajaran braille, ada komputer, itu yang harus dimiliki atau didapat, yang wajib, yang harus didapat oleh setiap siswa anak tunanetra. Kita harapkan dengan ini mereka akan bisa beradaptasi di lingkungan yang baru atau dimanapun dia berada. Selain itu, untuk membina masa depannya, selain akademik, kita juga membina pengembangan bakatnya. Semua ini kita adakan untuk mengembangkan bakat-bakat yang kita miliki. Termasuk tambahan bakat juga di fisik, itu jasmani, di olahraga. Di olahraga ada kita bagi juga dua, satu catur dan satu lagi fisik. Ya. Dan untuk pengembangan yang lainnya seperti mata pelajaran yang kita anggap lemah, misalnya ada yang masih lemah tulis bacanya, itu sore hari kita buat lagi ekstra sore untuk mereka. Ada pramuka untuk kedisiplinannya, membina kedisiplinan dan berbaur dengan alam. Lalu ada tulis baca, itu tulis baca kita layani dengan dua jenis, yaitu yang menggunakan huruf braille, itu untuk yang total, dan untuk yang lebih tadi itu bisa kita gunakan dengan huruf Latin atau huruf biasa. Dan ada juga masasi untuk bekal hidup mereka nanti, mana tahu mereka nanti di masyarakat, selain mereka memiliki pekerjaan yang formal, mereka kita harapkan juga memiliki informal seperti masasi dan musik dan keterampilan. Keterampilan ini terdiri dari pembuatan sorongan sorongan pel, sapu, sapu lidi. Itu semua kita alam, dan kita ajak mereka pelajaran tambahan yang dimiliki lagi selain untuk di SMA, selain yang tadi adalah manajemen diri. Manajemen diri ini kita harapkan bisa menyesuaikan budaya yang ada di tempat itu, dan dia bisa bergabung dan bersosialisasi sehingga nanti anak-anak yang kita mendirikan itu benar-benar bisa jadi berkat di masyarakat. Selamat datang di Yapentra. Saya adalah Elizabeth dan saya merupakan salah satu dari siswa Yapentra. Saat ini, saya akan berbagi cerita mengenai kegiatan apa saja yang kami lakukan di Yapentra. Kami memulai hari kami yaitu dengan melakukan ibadah singkat yang dimulai dari pukul 5.45 hingga selesai, dan setelah melakukan ibadah, kami lanjut sarapan pagi yang telah disediakan oleh ibu juru masak kami. Setelah melaksanakan segala sarapan pagi yang telah kami nikmati, kami akan lanjut untuk melakukan yaitu pembelajaran kami. Namun sebelum pembelajaran yang akan dimulai pada pukul 7.30, kami masih ada sedikit waktu untuk bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Pada pukul 7.30, kami siap memulai hari dengan belajar, yaitu belajar hal-hal baru. Yang tidak kalah pentingnya yaitu belajar mandiri, yang mengajarkan kami untuk melakukan kegiatan dan aktivitas yang dapat kami lakukan tanpa bantuan orang lain. Pelajaran terakhir berakhir pada pukul 12.45, dan inilah saat-saat yang sangat kami tunggu, yaitu makan siang. Beberapa teman kami ikut serta juga dalam membantu ibu juru masak kami dalam menyiapkan makanan di ruang makan. Dan akhirnya pada pukul 1 kurang lebihnya kami berkumpul di ruang makan untuk menikmati santapan siang kami. Setelah selesai makan siang, kami memiliki waktu 1-2 jam untuk melakukan kegiatan bersih-bersih seperti menyapu halaman, mencuci pakaian,
menyapu asrama dan mencuci piring dan lain-lain lagi yang dapat kami lakukan. Alasannya karena kami senang tinggal di lingkungan yang bersih dan rapi. Pada pukul 3 sore, kami melakukan kegiatan pengembangan bakat kami. Kami dapat memilih pengembangan bakat sesuai minat kami. Beberapa di antaranya yaitu dalam pengembangan bakat musik berupa piano, alat musik tradisional, saksofon, dan gitar. Selain itu juga ada pengembangan bakat di bidang kerajinan tangan seperti membuat kerajinan tangan dari manik-manik. Contoh produknya biasanya yaitu gantungan kunci, tas handphone, tempat tisu, dan beberapa lainnya. Selain dari manik-manik, kerajinan tangan lainnya bisa juga membuat sorongan pel. Kami juga memiliki waktu luang untuk bermain. Di depan asrama kami ada beberapa permainan yang boleh kami gunakan, seperti ayunan, jungkat-jungkit, dan beberapa teman laki-laki kami juga senang bermain bola di lapangan karena kami juga memiliki lapangan yang cukup besar untuk digunakan. Setelah melakukan kegiatan ekstrakurikuler, kami lanjut untuk menikmati santapan malam kami yang juga telah disiapkan oleh ibu juru masak kami. Setelah selesai menikmati makan malam, kami lanjut untuk melakukan kegiatan mengerjakan PR atau hanya membaca materi yang dimulai pada pukul 19.30 hingga selesai. Kami memiliki banyak sekali PR. Beberapa di antara teman kami ada yang memilih untuk mengerjakannya bersama-sama, atau ada juga yang memilih untuk mencari ketenangan dengan mengerjakannya sendiri. Jika kami mengalami kesulitan, kami akan meminta tolong kepada teman kami. Jika teman kami tidak dapat membantu, kami juga dapat meminta tolong atau meminta bantuan kepada ibu pengasuh kami. Kegiatan kami berakhir pada pukul 9:30 malam. Kini waktunya kami akan beristirahat dan tidur. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mengikuti kegiatan kami satu hari ini. Salam dari kami. Dah. Yapentra memiliki siswa berjumlah 61 orang. Sebagian besar bersekolah di Yapentra dan ada 11 orang siswa Yapentra yang disekolahkan di sekolah umum negeri untuk mendapatkan pendidikan inklusi. Saya adalah salah satu dari mereka dan hari ini saya akan bercerita sedikit tentang sekolah saya. Ada 4 orang siswa di SMP Negeri 2 Lubuk Pakam dan 7 orang di SMA Negeri 2 Lubuk Pakam. Kami ke sekolah menggunakan alat transportasi bus. Kami berangkat dari Yapentra pada pukul 6.30 dan sampai di SMA Negeri 2 Lubuk Pakam pada pukul 6.45. Tanda awal inklusi sudah dapat ditemukan di luar kelas. Kami akan masuk kelas dan memulai pembelajaran sesuai dengan jadwal mata pelajaran pada hari ini. Kenapa Bu salah satu contoh kelompok prima keluarga? Coba Ibu bayangkan ilustrasi sama saya. Ketika kalian membutuhkan sesuatu, siapa yang kalian cari? Keluarga. Kami mengikuti pembelajaran dengan baik dan kami juga dapat berinteraksi dengan teman-teman kami. Selesai pembelajaran pada pukul 14 tepat dan kami dijemput menggunakan transportasi bus.